Karena kalau benar-benar mereka mengerti bahwa menyediakan belalang sebagai program makan siang gratis tantangannya jauh-jauh lebih besar dibandingkan menyediakan ayam, rasanya mereka tidak akan mengatakan ini. Lebih mudah telur lah, atau ayam lah, atau sapi, atau ikan apapun lah. Lebih mudah itu dibandingkan menyediakan belalang. Selamat malam semuanya. Program makan siang gratis hari ini kembali menjadi perbincangan, kembali menjadi bahan perdebatan, dan bagi sebagian orang ini menjadi bahan tertawaan. Ya karena tiba-tiba muncul usulan atau ide dan gagasan bahwa di menu program makan siang gratis nantinya akan ada menu serangga, ulat, dan belalang. Dan ini disampaikan oleh Kepala Badan Program Makan Siang Gratis. Sangat serius sekali ini disampaikan di media nasional. Dan banyak orang jadi kaget, kok bisa? Bahkan di kolom komentar itu sampai ada yang nanya, emang belalang bisa dimakan? Jangankan mereka gitu ya, saya aja nih, saya ini tahu gitu ya bahwa ada teman saya, ada tetangga saya, ada keluarga saya yang kadang makan belalang, kadang makan serangga. Saya tahu gitu, tapi saya nggak pernah nih. Nggak pernah makan, dari kecil nggak pernah gitu. Tapi tetangga-tetangga, teman-teman tuh ada gitu. Setidaknya mereka nyate laron lah, sate dibakar terus dimakan gitu. Ada banyak orang yang makan serangga, ulat, kemudian belalang gitu. Saya tahu itu. Tapi sebagai orang yang tahu, ketika muncul usulan di program makan siang gratis nantinya akan disediakan menu serangga, ulat, dan kemudian belalang, itu terus terang bagi saya udah sangat-sangat mengejutkan. Apalagi bagi orang-orang lain yang bahkan tidak tahu bahwa serangga dan belalang itu bisa dimakan. Pasti mereka lebih shock. Kok bisa? Ya karena di luar bayangan kita. Program makan siang gratis yang dari pemerintah itu, dalam imajinasi kita, itu kan bayangan kita itu mewah, baik, bergizi, kan? Sesuai dengan namanya setidaknya gitu ya. Bayangan kita ya setidaknya telur, tahu, tempe, terus kemudian ayam, daging sapi, daging rusa, daging kelinci, daging unta, pokoknya daging lah gitu ya. Bayangan kita tuh seperti itu. Tapi tiba-tiba ini muncul usulan nanti akan ada menu serangga. Itu kan di luar ekspektasi atau imajinasi kita. Nampaknya harapan kita kepada pemerintah ini terlalu tinggi. Sampai kemudian sekarang mau disediakan belalang. Dan bagi orang-orang yang hanya baca judulnya saja, itu sudah sangat mengejutkan dan tidak bisa diterima. Tapi saya sebagai orang yang tahu dan saya mengerti bahwa memang ada beberapa kelompok, ada beberapa orang yang masih makan belalang, ulat, dan kemudian serangga. Saya coba baca beritanya. Ini sebenarnya idenya seperti apa. Dan menurut Kepala Badan Program Makan Siang Gratis ini nantinya katanya di setiap daerah itu akan menyesuaikan. Karena ada masyarakat yang memang mengonsumsi belalang, ada yang makan serangga, ada yang makan ulat sagu, dan sebagainya. Jadi nanti di setiap daerah itu akan disesuaikan, diberikan menu yang ya khas lokal di sana gitu. Dan ini saya bisa pahami, ya memang bisa sih gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, kan nggak perlu pemerintah. Ya kan? Ya teman-teman saya ketika masih kecil makan belalang, makan apa namanya laron yang disate. Itu kan nggak perlu pemerintah gitu. Ngapain pemerintah sampai mengurusi belalang? Ya karena soal belalang, serangga itu kan dulu biasanya adalah kesenangan anak-anak waktu kecil, waktu SD itu nyari belalang, kadang juga berburu burung gitu ya, di ketapel, terus kemudian dimasak. Itu kan ini kan urusan atau kerjaan anak-anak yang iseng dulu ketika masih SD, dan kemudian mereka makan belalang, makan ulat, dan sebagainya. Ya sekarang memang sudah ada jual belinya gitu ya. Yang serangga setahu saya, belalang itu ya sudah ada orang pengepul atau pedagangnya. Jadi kalau ada anak-anak menangkap belalang dalam jumlah yang banyak itu bisa dijual. Memang sudah ada, katakanlah
perdagangannya tuh sudah ada gitu. Tapi ini untuk kemudian ditetapkan sebagai program makan siang gratis. Ini sangat tidak masuk akal karena ya memang pencari serangga atau kemudian menjual serangga itu sekarang menjadi profesi, dan kemudian sudah ada stok-stoknya, sudah tidak seperti dulu yang kita kalau nyari serangga itu ya suka-suka saja. Kalau kita dapat banyak ya kita makan sendiri, ya kita konsumsi bersama keluarga gitu ya. Itu dulu ketika zaman anak-anak, ketika orang-orang tua kita mungkin juga melakukan hal yang sama. Sekarang sudah ada perdagangannya, sudah ada stok-stoknya. Tapi pertanyaannya, ngapain pemerintah mau ngasih serangga, ulat, atau belalang? Ngapain gitu? Itu kan ada di lingkungan kita, yang memang kadang bisa kita tangkap sendiri, kita makan sendiri. Ngapain pemerintah ikut campur gitu kan? Jadi program makan siang gratis yang nantinya akan diisi menu serangga, belalang, dan ulat itu kan jadi seolah-olah pemerintah tuh kayak apa ya? Nggak ada gunanya gitu. Masyarakat bisa ambil sendiri kok. Itu kan ada di lingkungan kita, nggak kemana-mana gitu kan. Dan nggak perlu pemerintah kalau kemudian untuk memberikan makan belalang, serangga, dan ulat kepada anak-anak kita di desa. Nggak perlu pemerintah. Itu orang-orang tua masing-masing itu sudah sangat lihai, ahli sekali dalam menangkap belalang atau serangga yang bisa dimakan. Nah, terus fungsi pemerintah ini sebagai apa gitu? Kalau kemudian masih nanggepin atau bahkan bersaing dengan bapak-bapak yang ada di desa untuk nanggepin belalang dan serangga. Ngapain coba? Ngapain kalian jadi pemerintah? Jadi bapak aja di desa gitu kan. Dan selain itu, yang namanya belalang, kemudian serangga, ulat, seperti yang saya jelaskan di awal video ini, itu nggak semua bisa diterima oleh anak-anak gitu. Saya termasuk yang tidak pernah makan, tidak pernah mencoba untuk makan, dan kalau dikasih juga nggak mau. Tapi teman-teman saya, ya ada yang mau, ada yang makan gitu ya. Jadi di sekolah saja, saya sebagai orang desa saja gitu ya, itu apa ya, penerimaannya berbeda. Tidak semua orang, tidak semua anak kemudian mau makan serangga dan belalang. Bahwa di desa tersebut biasa, sangat biasa sekali makan serangga, makan belalang, iya gitu, tapi nggak semua. Tidak semua anak bisa menerima. Saya ini bukan kelompok orang kaya, saya hanya menengah saja gitu ya. Atau hampir menengah gitu, tidak miskin tapi hampir menengah. Nah itu di kalangan ini saja yang jumlahnya begitu banyak juga di pedesaan, itu tidak bisa menerima menu ini. Nah kalau ini mau ditetapkan sebagai program dari pemerintah, ini kan apa-apaan. Dan yang ayam saja gitu ya, yang seharusnya bisa diterima sama semua kalangan, semua anak-anak seharusnya bisa makan kecuali yang alergi, itu yang ayam saja ketika disodorkan menjadi menu program makan siang gratis, itu ada yang rasanya aneh. Apalagi ini serangga. Ya pasti ada yang lebih aneh gitu. Dan selain itu belalang itu yang setahu saya itu adalah sebuah hewan yang cepat sekali busuknya. Itu seperti ikan. Dia nggak bisa tahan lewat dari 1 hari seingat saya gitu ya. Jadi dia cepat sekali busuknya dan dia tidak bisa disimpan di freezer atau di kulkas. Nggak bisa. Jadi rasanya akan sangat beda sama sekali, dan itu tidak semudah ikan. Kalau ikan ditaruh di freezer mungkin masih nyaman, masih enak esok harinya gitu ya. Tapi belalang ini nggak bisa, sehingga ketika ada orang dapat belalang itu biasanya langsung diproses memang. Dan itulah yang kemudian membuat harganya menjadi mahal sekarang, karena memang proses pembuatannya itu lebih ribet. Dan sekali lagi saya ulangi, harganya lebih mahal dibandingkan ayam misalkan. Ayam sekilo dengan belalang sekilo itu lebih mahal belalang. Dan ini nampaknya yang tidak disadari oleh Kepala Badan Program Makan Siang Gratis. Jadi ketika dia mengucapkan bahwa nanti akan ada menu belalang, kemudian ulat sagu, dan serangga, dalam imajinasi dia, mungkin dia berpikir ini dalam rangka penghematan, supaya terjadi efisiensi anggaran, karena arahan dari presiden harus dilakukan efisiensi anggaran. Makanya mau dikasih menu serangga, mau belalang. Padahal di pasaran belalang itu lebih mahal. Ya karena faktor pengolahannya tidak mudah, harus cepat sekali,
dan stoknya itu terbatas, dan ini memang untuk kalangan terbatas sekarang ini. Kalau dulu itu memang untuk masyarakat-masyarakat pedesaan yang ya memang mungkin sulit untuk mendapatkan ikan atau daerah pegunungan sana gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu barang yang sudah cukup mahal dan dalam perdagangan yang sangat terbatas, tidak bisa dalam jumlah besar. Nah, kalau ini kemudian mau dijadikan menu dalam salah satu program makan siang gratis, itu sangat ribet sekali rasanya gitu. Ya, harganya lumayan mahal, lebih mahal dibandingkan ayam dan tahu tempe. Terus kemudian tidak bisa diterima oleh semua kalangan. Dan saya yakin kalau bahkan di pedesaan sekalipun, rasanya hari ini, per hari ini anak-anak, kondisi hari ini gitu ya, rasanya 40-50% lah. Mungkin banyak sudah yang tidak makan belalang gitu anak-anak kita. Dengan stok yang terbatas, dengan produksi yang begitu rumit karena harus segera diolah. Ini kan menunjukkan bahwa Kepala Badan Program Makan Siang Gratis ini nggak ngerti bahwa menu belalang itu lebih sulit untuk diimplementasikan dibandingkan menu ayam. Kalau ayam aja ada yang rasanya aneh, apalagi belalang. Ini kayaknya nggak nyampe dalam kepala atau bayangan Kepala Badan Program Makan Siang Gratis. Dan lebih dari itu, nampaknya mereka di pemerintahan ini sekarang sedang kebingungan gitu. Kebingungan dalam melakukan pelaksanaan program makan siang gratis. Karena ya kayak memunculkan satu ide-ide yang sengaja kayaknya memancing keributan gitu ya. Untuk kayaknya supaya ini dibicarakan, ada sensasi, dan tetap ada beritanya bahwa sekarang pemerintah melaksanakan program makan siang gratis. Karena belakangan ini menjadi menjadi kayak hilang begitu saja gitu. Ada juga mungkin yang tidak tiap hari ada program makan siang gratis, tidak semua sekolah, tidak setiap hari sekolah yang mendapatkan kemudian konsisten mendapatkan. Ada yang tahu, ada yang banyak kita nggak tahu, dan makanya dengan pemberitaan yang sangat minim itu, sekarang nampaknya dilakukan upaya-upaya untuk mencari sensasi, mencari pemberitaan, supaya diberitakan dan dibicarakan. Sukses memang, tapi itu kemudian menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Sebenarnya pemerintah ini mau kerja atau enggak? Atau hanya mau cari pemberitaan aja? Atau hanya mencari sensasi saja? Karena kalau benar-benar mereka mengerti bahwa menyediakan belalang sebagai program makan siang gratis tantangannya jauh-jauh lebih besar dibandingkan menyediakan ayam, rasanya mereka tidak akan mengatakan ini. Lebih mudah telur lah, atau ayam lah, atau sapi, atau ikan apapun lah, lebih mudah itu dibandingkan menyediakan belalang. Apalagi sekarang lahan-lahan kita itu sudah tidak sebanyak dulu. Ya, kalau dulu masa zaman anak-anak saya ketika saya masih SD tahun 90-an, itu masih banyak orang nyari belalang gitu ya. Ini sekarang kan sudah banyak sekali rumah, perkantoran, kemudian pabrik-pabrik, dan itu ya mengurangi populasi belalang. Ini pemerintah mikir atau enggak gitu? Atau mereka nggak mikir ya? Nggak ngerti. Ya, semoga ini bisa dipahami sebagai sebuah kritik yang logis rasanya, dan semoga pemerintah mau mengevaluasi dan mengoreksi diri. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.